Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Tasya, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Presensi kehadiran sudah ada 15 siswa yang hadir. Anak-anak sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Siap, Pak. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya itu kita bahas organ yang dimiliki oleh tumbuhan itu apa saja kemarin? Ada Batang. Daun. ini apa ini? Daun. Akar, batang, dan daun. Ya. Anatomi akar, jadi kalau ini dipotong terus diamati di akar, di batang, di daun. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai itu adalah menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, kaji literatur dan diskusi yang dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan akar pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, kaji literatur dan diskusi yang dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan batang pada tumbuhan dengan benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, kaji literatur dan diskusi yang dipandu LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan daun pada tumbuhan dengan benar. Ini adalah alat dan bahannya. Jadi alat tulis, gambar struktur anatomi akar, gambar struktur anatomi batang, dan gambar struktur anatomi daun. Nah, tugas kalian adalah melakukan praktek mandiri di rumah masing-masing. Jadi kalian nanti mengamati 3 gambar, yaitu gambar akar, gambar batang, dan gambar daun. Kira-kira apa permasalahan yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Silakan Komang Adi. Yang nomor 1, jaringan apa sajakah yang terdapat pada akar tumbuhan? Ya. Jaringan apa sajakah yang terdapat pada batang tumbuhan? Ya. Jaringan apa sajakah yang terdapat pada daun tumbuhan? Kira-kira alternatif jawaban dari rumusan masalah tersebut seperti apa? Safira, jaringan pada akar? Epidermis, korteks, dan silinder pusat. Iya, terus pada batang? Epidermis, korteks, dan silinder pusat. Iya. Terus kalau pada daun? Epidermis, jaringan dasar, dan pembuluh angkut. Iya. Silakan kalian kerjakan mulai dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Saya kasih waktu 20 menit. Gimana anak-anak? Sudah sampai mana pengerjaan LKPD-nya? Untuk Safira, jaringan akar sudah sampai mana Safira? Sudah selesai? Hampir, Pak. Hampir ya. Kalau di epidermis? Terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Ya. Pada permukaan luar terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan atau menyerap air dan garam mineral. Oke. Itu adalah analisis dari Safira untuk epidermis. Kalau silem itu fungsinya apa ya? Fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Fungsi floem apa?
Safira? Mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Iya, terima kasih Safira, benar sekali. Oke, apa yang Rita dapatkan dari kaji literatur dan pengamatan untuk jaringan daun? Silahkan Rita. Ya. Pada dikotil mesofil berdiferensi siasid menjadi jaringan tiang, palisade, dan bunga karang spons. Iya. Pada monokotil mesofil tidak berdiferensiasi dan bentuknya seragam sehingga tidak dapat dibedakan antara jaringan palisade dan bunga karang. Iya. Pada epidermis itu terdapat celah atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Celah pori ini disebut stomata. Stomata itu fungsinya untuk apa? Jadi ketika proses fotosintesis, karbon dioksida itu masuk melalui stomata. Terus hasil fotosintesis itu oksigen itu dikeluarkan juga melalui stomata. Oke, silakan Safira melakukan presentasi. Struktur dan fungsi jaringan akar pada tumbuhan. Nama organ, epidermis. Korteks silinder pusat terdapat dua macam, yaitu film dan phloem. Pada batang dikotil, berkas dicopot membentuk lingkaran. Pada batang monokotil, berkas pembuluh menyebar tidak teratur dan tidak mempunyai kambium. Struktur dan fungsi jaringan daun pada tumbuhan. 1. Epidermis. 2. Jaringan dasar atau mesofil. Jaringan dasar dibagi menjadi dua, yaitu palisade dan spons atau bunga karang. Terima kasih. Ya, terima kasih Safira sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Bagus sekali. Nah, sekarang coba kita kita simpulkan bersama. Ini adalah gambar akar dikotil, yaitu terdiri dari epidermis, korteks, dan stel. Stel itu apa? Silinder pusat. Untuk akar monokotil sebenarnya sama, ada epidermis, korteks, stel atau silinder pusat. Ini gambar anatomi batang dikotil. Ada epidermis, korteks, ini empulur, berkas pembuluh. Terus yang ini batang monokotil. Ada epidermis, empulur, berkas pembuluh. Ini gambar daun dikotil, ada epidermis atas, ada jaringan palisade, jaringan spon, baru epidermis bawah. Di sini ada berkas pembuluh pengangkut, ada silem, ada phloem. Terus yang ini daun monokotil, terdiri atas epidermis. Terus ini mesofil, epidermis atas ada di sini, epidermis bawah. Ini mesofil, tapi kita tidak susah membedakan antara jaringan spon dan palisade. Ini berkas pembuluh, ada silem dan phloem. Di sini ada rongga udara. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan soal evaluasi. Soalnya ada 10 soal pilihan ganda, silakan dikerjakan. Pembelajaran materi kali ini menurut anak-anak menyenangkan tidak? Ya, Pak. Iya. Tugas kalian adalah mempelajari materi berikutnya, yaitu teknologi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ini sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur atas ciptaan Tuhan
Salah satunya adalah adanya anatomi jaringan dan tumbuhan, jaringan akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Oke, terima kasih anak-anakku. Untuk menutup pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Silahkan Safira memimpin doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anakku yang berpartisipasi dalam pembelajaran pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.